Saya share ke kakak ya kak. Oke. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bisa dinyalain itunya? Bisa dinyalain apa namanya suaranya dulu. Kita tes sound. Satu dari Safa Zahara Zabia. Bisa dinyalain soundnya? Ya, Kak. Oke. Kemudian Ataya Kaliana nih ada orangnya nggak nih? Bisa dinyalain juga soundnya. Sama Jessica Leonora, tolong dinyalain soundnya ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke dalam materi yang pertama untuk IPA SD, yaitu untuk biologi. Kita akan cukup lama sih untuk ininya, untuk apa tuh namanya, untuk pembelajarannya ya ini mulai dari jam 8 sampai jam setengah 4, tapi nanti kita ada break 15 menit di jam berapa tadi? Lupa aku, jam 9 berapa gitu. Oke. Bentar. Oke, saya share screen ya, bisa lihat semuanya ya. Ini bisa dipin nggak sih Zoom nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai tentang materi 1, saudara-saudara ya, adik-adik ya. Para adik-adik yang keren-keren dari seluruh Indonesia. Kita hari ini mulai materi 1. Materi berapa? Materi 1. Tapi babnya bab 2 sih. Jadi dalam OSN atau KSN itu ada materi-materi yang dia punya notasi, ini notasi apa? Notasi besar ya. Jadi dari yang paling simpel dulu, itu adalah yang pertama itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai materi ini, ada yang tahu nggak sih ciri makhluk hidup itu apa aja? Oke, ada yang mau jawab? 1. Halo. Halo. Ini di unmute ya, tolong ya. Jadi kita biar ada interaksi gitu. Jadi nggak apa tuh namanya, nggak boring gitu. Safa tolong di unmute ya speakernya ya, atau dijawab di chat lah, nggak apa-apa. Jadi kita mulai tentang materi di unmute. Unmute itu tidak dinyalain itunya mikrofonnya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa macam. Yang pertama, makhluk hidup dia pasti mengalami yang namanya
Metabolisme itu apa? Metabolisme itu meliputi makan, minum, bernafas, mengeluarkan zat sisa atau gitu atau pup gitu. Kemudian dia juga bisa bergerak. 3, dia bisa tumbuh dan berkembang. 4, dia bisa berkembang biak. 5, dia bisa apa tuh namanya merespon rangsangan. Oke, ada lagi yang belum saya sebutin di sini, bisa dijelasin atau bisa disebut itu ciri-cirinya. Tapi kita perkenalan dulu aja ya, gimana? Ini kayaknya saya belum kenal semua anaknya. Harusnya ada 8 anak sih hari ini. Karena menurut hasil pretest kemarin itu total anak yang ikut itu ada 8. Oke, mau tahu hasil pretestnya? Hasil pretest tadi pagi udah saya kirim ke ini ya, ke mana ya? Sorry. Udah saya kirim ke apa tuh namanya, ke chat itunya, ke emailnya. Jadi itu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi itu, makhluk hidup itu banyak banget ya macamnya. Jadi ada makhluk hidup yang dia itu multiseluler seperti manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Ada juga makhluk hidup yang bersifat uniseluler. Nah, ini apa? Lagi apa ini? Oke. Kita lanjut ya. Jadi klasifikasi itu didasarkan dari beberapa aspek. Yang pertama, morfologi, kemudian anatomi. Morfologi itu apa sih adik-adik? Jadi morfologi itu dia adalah bentuk tubuh. Jadi mungkin yang kemarin udah baca materi dari posisi yang awal, mungkin udah dikirim sama panitia, itu morfologi itu adalah dia bentuk tubuh atau bentuk penampakan fisik tubuh dari suatu organisme, itu namanya morfologi. Kemudian tuh anatomi. Anatomi itu adalah organ-organ yang dimiliki oleh suatu organisme. Jadi dia punya organ apa aja, bentuk organnya gimana, itu dia masuk ke dalam anatomi. Kemudian itu dia ada yang namanya fisiologi. Fisiologi itu dia adalah proses yang terjadi di dalam tubuh organisme, itu namanya fisiologi. Contohnya cara makannya gimana, apakah pakai mulut ataukah pakai organ yang lain. Kemudian yang dimakan itu apa? Apakah berupa padatan ataukah berupa cairan. Kemudian bagaimana dia mencerna makanan itu termasuk ke dalam fisiologi. Apakah menggunakan usus ataukah lambung, apakah ada mulutnya ataukah ada pencernaan mekanis atau tidak, itu fisiologis. Nah,
Nah, makhluk hidup itu dalam perkembangannya dia juga mengalami, bisa diklasifikasikan berdasarkan kekerabatannya atau berdasarkan filogeninya. Jadi ada sejarah evolusinya gitu. Kemudian ada juga dia makhluk hidup yang diklasifikasikan berdasarkan itu apa, kalau yang paling gampang ya itu adalah dengan morfologi. Nah, ilmu yang mempelajari itu dinamakan taksonomi. Ini materi kayaknya udah dibagi di panitia, jadi saya tinggal jelasin aja. Jadi untuk untuk penulisan nama ilmiah itu dia menggunakan aturan yang namanya binomial nomenklatur ya. Jadi standarnya untuk menuliskan nama ilmiah suatu hewan atau tumbuhan itu menggunakan dua kata. Kata depan dan kata belakang. Di mana kata depan ini merepresentasikan yang namanya genus. Sedangkan kata yang di belakang itu merepresentasikan yang namanya dia adalah spesies. Kata depan dan kata belakang itu harus berbeda pengetikannya, di mana pada kata yang di depan itu dia memiliki huruf kapital. Nah, huruf kapital ini menjadi pembeda dia. Gitu. Nah, kemudian ada juga dia misalkan ada penemunya, misalkan pisang, nama latinnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus, maka di sini ditambahkan nama penulisnya atau penemunya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika adik-adik melihat penulisan nama Latin itu yang harus dilakukan pertama kali adalah melihat dulu tulisannya itu benar atau salah. Kemudian kalau dia nama Latin itu diketik, maka dia harus diketik dengan menggunakan ketikan miring atau harus diketik italik. Italik dalam kurung miring atau di garis bawah atau dia namanya underline. Garis bawah biasanya digunakan untuk penulisan menggunakan tangan. Oke, jadi itu. Nah, jadi ketika dia itu diketik menggunakan garis bawah itu ditulis menggunakan garis bawah itu dia ditulis tangan. Kalau dia diketik itu ketikannya harus miring. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut aja. Ingat ya, penulisan nama ilmiah itu dia harus merupakan dua kata ya. Standarnya dua kata. Kalau lebih dari 2 atau 3 kata itu berarti dia tidak standar atau salah gitu. Dan kata depan selalu merepresentasi dari genus, kata belakang merepresentasi dari spesies, dan kemudian yang belakangnya merepresentasi, misalkan ada 3 kata itu merepresentasi penemu atau varian. Jadi misalkan nih, kalian membeli mangga. Mangga itu dia nama latinnya adalah dia Mangifera indica. Nah, itu misalkan mangganya tuh dia adalah memiliki jenis ya. Mangga itu kan banyak ya. Ada yang misalkan varietas, misalkan
mana lagi. Jadi ada mangga itu dia punya jenis dan dia punya varietas. Di mana nanti varietas itu ditaruh di belakang dari nama ilmiahnya. Nah, berhubung ini saya tulis tangan, jadi saya kasih underline. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain tentang ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada. Oke ya. Oke, ada yang mau tanya nih, cek satu. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, ada 2 orang yang baru admit dari Aceh Singkil dan Helga Firza. Welcome to the class ya. Kemudian ada tadi Jauharina Rizky F ya, namanya susah banget nih, orang mana sih? Oke, welcome to the class. Oke, nah ada jenjang takson ya. Jadi dalam taksonomi itu ada yang namanya tingkatan taksa atau tingkatan takson. Di mana untuk hewan itu ditandai dengan adanya disebut dengan adanya film. Film, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, yang membedakan kalau di tumbuhan dia menggunakan yang namanya divisi. Jadi divisi kelas, ordo, famili, genus, spesies. Untuk penamaannya itu dia bisa menggunakan tetap menggunakan binomial nomenklatur. Jadi ada dua suku kata dua kata yang berbeda. Nah, untuk yang unik di dalam penamaan hewan, hewan itu dia bisa menggunakan pengulangan. Jadi pada hewan nama ilmiah spesies bisa boleh sama dengan nama ilmiah genus. Jadi contohnya misalkan ayam, itu dia nama ilmiahnya adalah Gallus gallus. Kalau pada nama tumbuhan itu dia tidak boleh ada pengulangan ya. Jadi nama marga atau nama genusnya dengan nama spesies dia harus berbeda. Tapi kalau pada tumbuhan itu boleh sama. Gitu. Itu galus-galus itu ayam kampung. Oke, sampai sini ada yang ditanyain. Jadi yang paling penting ketika kamu menemukan urutan takson, hal yang pertama harus kamu lihat itu adalah filmnya dulu. Ini pakai kingdom apa? Lalu kamu lihat di sini apakah dia menggunakan divisi ataukah menggunakan film. Kalau menggunakan film berarti dia menggunakan yang dimaksud itu adalah hewan. Sedangkan kalau dia menggunakan divisi itu yang dimaksud adalah tumbuhan. Untuk KSNSD itu dia yang dipakai nggak sampai ke ininya, nggak sampai ini. Yang dipakai itu biasanya hanya ininya aja, apa
pengorganisasiannya tuh gimana. Jadi ngorganisasikan taksanya tuh gimana? Itu yang dipakai di KSN SD. Nah, kemudian kingdom itu dia menggunakan klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker. Kalau nggak salah, namanya orangnya Whittaker. Nah, saya lihatnya dulu. Nanti. Oke. Jadi menggunakan taksonomi Whittaker ya. Jadi ada yang mau masuk di siapa? Kok mau masuk ya? Halo? Gitu. Jadi menggunakan taksonomi 5 kingdom Whittaker. Nah, terus nggak bisa. Enggak ada, ini kok hang ya topnya ya. Waduh. Ini kayaknya ada yang salah deh. Oh ya, sorry. Udah. Oke. Oh ya, itu nggak bisa ya. Bentar. Yang tadi ada ini jadinya ini. Jadinya agak sedikit masalah. Kok nggak mau ya ininya ya? Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh.
Oke, kita ini lagi ya. Oke. Ya, oke, kita masuk lagi. Sorry, tadi ada sedikit permasalahan ya. Tapi kita udah ini. Udah benerin. Oke, tadi yang tanya why Whittaker-nya dia kecil ya. Jadi, kenapa kok tadi galus-galusnya dia itu nggak bisa ini ya, nggak bisa apa, nggak bisa dimiringin. Karena dia ketikan di zoom-nya nggak bisa dimiringin. Itu. Saya kira kalau ada yang mau masuk lagi kelasnya. Oke, jadi Whittaker ya, itu menggunakan 5 kingdom. Jadi 5 kingdom di Whittaker itu dia terdiri dari apa saja? Satu, dia adalah Monera. Monera itu melambangkan apa? Bakteri. Dua, dia tuh ada yang namanya protista. Protista itu menggambarkan apa? Uniseluler. Tiga tuh fungi. Fungi itu artinya jamur ya. Berarti berbagai jenis jamur itu masuk fungi. 4 itu plantae. Itu tumbuhan. 5 itu adalah animalia atau hewan. Jadi klasifikasi Whittaker itu mengandung memiliki 5 kingdom ya. Nah, di dalam klasifikasi Whittaker itu dia bakteri itu Kak, kok nggak ada suara, Kak? Ini bentar. dari Yuli, Kak. Dari siapa? Halo, kedengeran nggak? Ya, sekarang kedengeran, Kak. Dari Yuli di Batam. Oh iya, tadi saya emang masih diam bentar untuk ngetik. Jadi maaf ya. Jadi untuk Monera sendiri itu dia termasuk ke dalam yang namanya teks. Yang namanya prokaryot. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ya sama sih prokaryot. Jadi
Cuman beda tulisan dikit aja. Nah, yang selanjutnya, yang 3 ini dia termasuk ke dalam yang namanya eukariot atau eukariot. Nah, jadi di atasnya kingdom itu dia ada klasifikasi lagi yang disebut dengan apa tuh namanya? Aku benar, saya lihatnya dulu. Ada yang namanya disebut dengan domain. Nah, di dalam klasifikasi itu, di atasnya kingdom itu ada yang namanya disebut dengan domain. Nah, domain itu ada 2, yaitu adalah domain prokaryot dan domain eukaryot. Prokaryotik dan eukaryotik. Itu dia domainnya. Jadi di atasnya kingdom itu masih ada lagi yang namanya domain. Domain itu dia adalah sub di atasnya itu takso di atasnya itu gitu. Jadi seperti itu. Itu tentang penamaan nama Latin dan juga taksonomi. Jadi kalau kita menggunakan klasifikasi Whittaker, saya ulang lagi. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya, 5 kelompok, yaitu adalah Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Itu gitu. Nah, di atasnya kelima kingdom itu masih ada 2 domain ya. Ini adalah domain eukariot dan domain prokariot. Di mana prokariot itu merepresentasikan satu kingdom, yaitu adalah kingdom bakteri. Sedangkan eukariot itu merepresentasikan 4 kingdom, yaitu adalah protista, fungi, plante, dan animalia. Oke ya, jadi ditanyakan sampai sini. Silahkan di chat kalau ada yang mau tanya. Oke, ada 1 chat masuk. Kak, bukannya ada kingdom Archaebacteria? Oke, Archaebacteria itu, benar. Dalam Whittaker itu masuk Monera. Jadi dia untuk yang menemukan membuat klasifikasi 6 kingdom itu namanya adalah Wese. Jadi kalau menurut Whittaker, Archaebacteria itu masuk Monera, tetapi menurut
Wesse dari Jerman. Ini dia adalah klasifikasinya 6 kingdom. Maka apa tuh namanya? Archaea dan Eubacteria itu dipisah. Di mana Archaea itu kingdom sendiri. Jadi namanya adalah Archaea. Itu. Jadi untuk klasifikasi yang umum digunakan itu menggunakan 5 kingdom. Jadi menggunakan kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Sedangkan untuk klasifikasi yang lain atau tertentu itu bisa menggunakan 6 kingdom, di mana nanti Moneranya yang dipisah. Oke, ada lagi yang ditanyain selain itu. Kak, bukannya ada, udah Kak, gak ada, terima kasih. Oke. Jadi itu. Oke. Itu sih. Kemudian kita clear all drawing. Kita masuk ke materi selanjutnya. Close dulu. Enggak ini. Nah, dalam klasifikasi kita juga mengenal yang namanya adanya filogeni. Filogeni itu adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kemunculan evolusionernya. Jadi makhluk hidup itu tidak langsung muncul kayak begini. Contohnya misalkan habis kebakaran hutan yang kalian tinggal di Sumatera atau di Kalimantan. Habis kebakaran hutan kan pohon-pohon yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang kokoh, itu kan dia kan mati kan kena api. Nah tapi habis kebakaran itu biasanya yang muncul pertama kali setelah kebakaran apa? Biasanya kalau nggak lumut, ya rumput. Nah nanti setelah muncul rumput, baru muncul nanti yang namanya konifer atau apa kayak cemara, kayak pakis, kayak gitu-gitu. Lalu habis itu baru muncul yang namanya angiosperm atau tumbuhan berbunga kecil. Nah, jadi kalau secara evolusioner dengan menggunakan hasil pengamatan pada fosil, itu juga bisa dibikin filogeninya. Jadi tumbuhan yang pertama kali muncul itu adalah yang namanya bryophyta atau lumut. Nah, dari lumut ini munculnya yang namanya disebut dengan Pteridophyta atau pakuan. Nah, dari situ, dari paku-pakuan ini, paku-pakuan itu bercabang menjadi 2. Yang pertama itu akan menjadi yang namanya gymnosperme, dan yang kedua akan berubah menjadi yang namanya, atau berkembang menjadi yang namanya angiospermae. Nah, jarak kemunculan antara ini dengan ini, jarak evolusinya itu bisa jutaan tahun. Jadi ini periodenya itu bisa jutaan tahun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Loh, Kak, kok akeh Cak iku klasifikasine? Ya memang karena mengklasifikasikan makhluk hidup itu bukan makhluk hidupnya yang mengklasifikasikan, tetapi kita yang bikin klasifikasi. Oleh karena itu kenapa klasifikasi itu banyak? Karena banyak ahli itu memiliki pendapat tentang klasifikasi yang berbeda. Sehingga metode atau model klasifikasinya itu beragam. Tapi di antara setiap metode klasifikasi itu pasti dia memiliki yang namanya persamaan. Tuh. Jadi seperti itu. Oke, kita clear dulu. Lalu kita next. Oke, contoh dari klasifikasi itu kita bisa lihat kenapa klasifikasi itu penting. Karena apa? Karena beberapa hewan itu dia memiliki ciri-ciri yang sama. Sehingga itu bisa diklasifikasikan menjadi satu ini bisa pakai ini. Satu hewan yang sama ya. Satu genus atau satu famili yang sama. Jadi misalkan ini, dia misalkan genusnya tuh Panthera. Nah, genus Panthera itu merupakan genusnya macan dan singa. Maka antaranya macan tutul atau cheetah dengan macan loreng atau Panthera tigris dan singa atau Panthera lion itu dia ada kesamaan. Contoh misalkan kesamaannya. Jadi contoh yang pertama misalkan kesamaannya apa sih? Misalkan bentuk hidungnya dia sama. Bentuk bibir dan hidungnya dia sama. Kemudian apalagi yang sama? Misalkan dia adalah bentuk matanya sama juga meskipun kelopak matanya tuh berbeda warnanya. Terus apalagi? Bentuk struktur tulang rawan pada telinganya juga sama. Jadi baik macan, singa,